Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Pahlawan tanpa pedang. Sejarah bangsa ini seringkali ditulis dengan tinta darah. Kita mengenal pahlawan yang gagah berani menerjang peluru, atau diplomat ulung yang berdebat di meja-meja bundar Eropa. Namun, di antara deretan nama besar itu, terselip satu nama yang berjuang dengan cara berbeda. Ia tidak menghunus pedang, tidak pula memimpin pasukan gerilya. Senjatanya adalah kelembutan hati, dan amunisinya adalah ketajaman pena. Dialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang akrab disapa Buya Hamka. Paradoks sang kutu buku. Hamka adalah sebuah paradoks yang indah. Lihatlah latar belakangnya. Ia adalah anak yang gagal dalam sistem pendidikan formal. Ia tidak tamat sekolah dasar. Matematika membuatnya pusing, dan ruang kelas membuatnya terkekang. Namun, siapa sangka, bocah yang dulu dianggap nakal dan hanya gemar keluyuran membaca buku ini, kelak berdiri tegak di podium Universitas Al-Azhar, Kairo, universitas Islam tertua di dunia, menerima gelar doktor kehormatan, doktor honoris causa. Dunia mengakuinya bukan karena ijazah kertas, melainkan karena keluasan samudra ilmunya yang ia gali sendiri secara otodidak. Ia membuktikan bahwa sekolah terbaik adalah rasa ingin tahu. Ulama yang romantis. Sisi lain Hamka seringkali membuat orang terperangah. Di siang hari, ia adalah ulama karismatik yang tafsirnya menjadi rujukan umat. Namun di malam yang sunyi, ia berubah menjadi perangkai kata yang melankolis. Hamka adalah penulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tulisan-tulisannya membuat jutaan wanita menangis terseduh, menyelami kisah cinta Zainuddin dan Hayati. Banyak yang mencibir saat itu, mana ada ulama menulis novel cinta. Tapi Hamka bergeming. Baginya, agama dan seni bukanlah air dan minyak. Keduanya bisa menyatu dalam harmoni. Ia mengajarkan Islam bukan dengan wajah yang garang, tapi dengan bahasa yang menyentuh kalbu. Pengkhianatan sahabat. Namun, hidup tak selamanya puitis. Ujian terberat Hamka bukan datang dari penjajah Belanda, melainkan dari bangsanya sendiri. Lebih menyakitkan lagi dari sahabatnya sendiri. Hamka dan Soekarno dulunya adalah sahabat. Mereka saling menghormati. Tapi politik adalah badai yang mampu merobohkan persahabatan. Ketika Hamka mengkritik arah demokrasi terpimpin yang semakin otoriter, sang sahabat murka. Tuduhan keji pun dilayangkan. Hamka difitnah berencana membunuh presiden. Sebuah tuduhan yang tak masuk akal bagi seorang ulama yang memegang pisau dapur pun jarang. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, Hamka dijebloskan ke dalam penjara. Di balik jeruji dan ketegaran Siti Raham, tahun 1964 hingga 1966 adalah masa-masa kelam. Di balik jeruji besi yang dingin dan pengap, Hamka manusia biasa. Ia rapuh. Ia pernah berada di titik nadir, merasa dihinakan sedemikian rupa. Bayangkan, seorang tokoh besar diperlakukan bak kriminal, diinterogasi dengan kasar. Namun, di saat dunia seakan runtuh, ada satu tiang yang menopangnya. Siti Raham, istri tercintanya. Wanita inilah yang dengan tabah menjual perhiasan terakhirnya demi membelikan nasi untuk Hamka di penjara. Wanita inilah yang menyembunyikan air matanya agar suaminya tetap kuat. Berkat cinta Siti Raham dan iman yang membaja, penjara tidak membunuh Hamka. Justru di dalam sel sempit itulah mahakaryanya lahir. Tafsir Al-Azhar 30 juz diselesaikan bukan di perpustakaan mewah, melainkan di balik teralis besi.
Dendam yang kalah oleh maaf. Puncak keteladanan itu terjadi saat rezim berganti. Soekarno jatuh, sakit, dan diasingkan di Wisma Yaso hingga wafat. Satu pesan terakhir dari Soekarno sebelum meninggal mengejutkan semua orang. Jika aku mati, minta Hamka menjadi imam sholat jenazahku. Keluarga Soekarno ketakutan, akankah Hamka mau? Bukankah Soekarno yang mempenjarakannya selama 2 tahun 4 bulan? Bukankah Soekarno yang membuat nama baiknya hancur? Tapi apa yang terjadi? Mendengar kabar itu, Hamka tidak berpikir 2 kali. Ia bergegas datang. Di depan jenazah sahabat yang pernah menyakitinya itu, Hamka menangis. Bukan air mata dendam, tapi air kehilangan. Ia mengangkat tangan, memimpin doa dengan suara bergetar. Saat ditanya, "Buya, tidakkah kau dendam?" Hamka menjawab dengan senyum teduh. "Aku tidak pernah dendam kepada orang yang pernah menyakitiku. Dendam itu termasuk dosa. Beliau sahabatku." Penutup epilog. Hari ini, kita belajar bahwa pahlawan sejati bukanlah dia yang tak terkalahkan. Pahlawan sejati adalah dia yang mampu mengalahkan egonya sendiri demi memaafkan. Dalam 40 menit ke depan, kita tidak hanya akan bicara sejarah, kita akan menelusuri lorong hati seorang Buya Hamka. Tentang cinta, tentang luka, dan tentang memaafkan yang tak bertepi. Terasing di rumah sendiri. Masa remaja seringkali disebut masa paling indah, tapi tidak bagi Abdul Malik. Di tepian Danau Maninjau yang tenang, hatinya justru sedang diamuk badai. Rumah gadang itu terasa kian sempit. Hubungannya dengan sang ayah, Haji Rasul, seorang ulama besar yang keras dan berwibawa, sedang berada di titik nadir. Malik merasa gagal memenuhi ekspektasi ayahnya. Ia dianggap nakal, tidak tekun, dan hanya pembuat onar. Ia merasa menjadi orang asing di tengah keluarganya sendiri. Kekecewaan menumpuk, ditambah kisah asmara remaja yang kandas karena adat, membuat Malik mengambil keputusan gila. Ia harus pergi, sejauh mungkin. Pelarian Suci 1927. Tahun 1927, usianya baru 19 tahun. Tanpa restu penuh, bermodal kenekatan dan sekeping hati yang patah, Malik melangkahkan kaki meninggalkan Minangkabau. Tujuannya bukan kota tetangga, melainkan belahan dunia lain, Mekah. Bayangkan, di era itu, perjalanan ke Tanah Suci adalah pertaruhan nyawa menyeberangi samudra luas. Tapi Malik tidak peduli. Ombak lautan terasa lebih bersahabat daripada dinginnya suasana rumah. Ia pergi bukan sekadar untuk menunaikan rukun Islam kelima. Ia pergi untuk mencari siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan sekadar haji. Sesampainya di Tanah Suci, Malik tidak menghabiskan waktunya hanya dengan duduk diam memutar tasbih di Masjidil Haram. Di sana, realita menamparnya. Ia harus bertahan hidup. Malik muda bekerja di sebuah percetakan di Mekah. Aroma tinta dan kertas menjadi sahabat barunya di tengah gurun yang gersang. Di percetakan inilah matanya terbuka lebar. Ia bertemu dengan jemaah dari Turki, Mesir, India, dan Afrika. Ia melihat bahwa Islam itu raksasa. Islam itu luas, dinamis, dan modern. Ia sadar perdebatan masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, remeh-temeh yang sering meributkan kampung halamannya di Minang hanyalah setitik debu dibandingkan persoalan umat Islam dunia yang sedang berjuang melawan kolonialisme dan kebodohan. Menyesap ilmu dunia, Mekah menjadi universitas kehidupannya. Di sela-sela pekerjaannya, Malik melahap buku-buku sejarah dunia, menyelami keindahan sastra Arab, dan mempelajari pemikiran tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Otaknya yang cerdas menyerap segalanya seperti spons. Ia belajar bahwa menjadi ulama tidak harus kaku. Ia belajar bahwa keindahan bahasa adalah senjata dakwah yang ampuh. 7 bulan di Tanah Suci telah membakar habis sisi kekanak-kanakannya dan menempa sebuah karakter baru yang baja. Kelahiran nama besar. Ketika kapal membawanya kembali berlabuh di Hindia Belanda, sosok yang turun dari tangga kapal itu bukan lagi si Malik anak nakal yang dulu lari dari rumah.
Sorot matanya tajam, wawasannya luas, dan dadanya penuh dengan gagasan besar. Ia menyematkan sebuah nama pena, sebuah identitas baru yang diambil dari singkatan namanya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dunia menyambutnya, Hamka. Ia pulang bukan untuk tunduk pada zaman, tapi dengan jiwa baru yang siap untuk mengguncang dan mewarnai sejarah bangsanya. Dakwah lewat sastra. Hamka menyadari satu hal, mimbar Jumat memiliki batasan waktu, tapi sebuah buku bisa menembus dinding ruang dan waktu. Ia memilih jalan juang yang sunyi dan jarang ditempuh ulama pada masanya, menulis sastra. Tahun 1938, dunia sastra Indonesia diguncang oleh lahirnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Novel ini bukan sekedar cerita fiksi. Ini adalah gugatan budaya. Lewat tokoh Zainuddin dan Hayati, Hamka menelanjangi keangkuhan adat yang kaku, yang tega memisahkan dua hati hanya karena perbedaan status sosial. Masyarakat menyambutnya dengan histeria. Buku itu dibaca di surau-surau, didiskusikan di sekolah, hingga dibawa tidur oleh para gadis yang merindukan kebebasan memilih jodoh. Hamka menjadi idola baru. Dicaci sebagai Kiai Cabul. Namun, setiap cahaya pasti mengundang bayangan. Popularitas Hamka memantik api kemarahan kaum konservatif dan ulama tradisional. Bagi mereka, haram hukumnya seorang ulama menulis kisah percintaan, membayangkan rindu dan dendam asmara. Cemoohan pun datang bertubi-tubi. Mereka melabeli Hamka dengan julukan menyakitkan, Kiai Cabul, ulama roman picisan, hingga penjual ayat demi rupiah. Hamka dituduh merendahkan martabat ulama karena bermain-main dengan imajinasi duniawi. Namun Hamka berdiri tegak bak karang. Ia menjawab hujatan itu dengan elegan. Seni adalah keindahan, dan Allah itu maha indah serta menyukai keindahan. Sastra adalah cara memperhalus jiwa manusia agar siap menerima hidayah. Langit memerah, era 1960-an. Ujian Kiai Cabul ternyata belum seberapa. Memasuki dekade 1960-an, tantangan berubah wujud menjadi monster yang lebih buas. Langit politik Indonesia mulai memerah. Komunisme, PKI, sedang di atas angin, dan mereka memiliki sayap kebudayaan yang militan bernama Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Bagi Lekra, sastra haruslah, politik adalah panglima. Sastra harus membela revolusi. Sementara Hamka, dengan karya-karyanya yang religius dan humanis, dianggap sebagai racun. Hamka dianggap sebagai representasi kaum borjuis yang menghambat revolusi. Serangan Bintang Timur. Hamka ditetapkan sebagai target utama untuk dihancurkan, bukan fisiknya, tapi karakternya, character assassination. Serangan itu dipimpin oleh sastrawan besar sayap kiri, Pramudia Anantatur, melalui rubrik Lentera di harian Bintang Timur. Setiap hari, halaman koran itu dipenuhi tulisan yang menyerang pribadi Hamka. Mereka tidak menyerang tafsir agamanya, melainkan menyerang integritas kepenulisannya. Tuduhan paling keji diluncurkan, plagiat. Hamka dituduh menjiplak karya sastrawan Prancis Alphonse Karr dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Halaman demi halaman Bintang Timur seolah menjadi martil yang terus memukul nama baik Hamka. Tujuannya satu, membunuh reputasi Hamka di mata publik sehingga suaranya tak lagi didengar dan pengaruhnya mati sebelum badannya dikubur. Januari 1964. Bulan suci Ramadan baru saja menyelimuti Jakarta. Umat Islam sedang khusyuk beribadah. Namun, kedamaian di rumah Hamka di Kebayoran Baru pecah seketika. Bukan tamu pembawa berkah yang datang, melainkan sepasukan polisi bersenjata lengkap. Di depan mata istri dan anak-anaknya yang ketakutan, Hamka digelandang masuk ke dalam mobil tahanan. Tidak ada surat panggilan yang sopan, tidak ada prosedur hukum yang wajar. Hamka diculik dari kehangatan rumahnya, dilempar ke dalam dinginnya sel tahanan di Sukabumi. Bulan puasa tahun itu menjadi awal dari mimpi buruk panjang selama 2 tahun 4 bulan. Di dalam penjara, Hamka tidak diperlakukan sebagai seorang ulama besar, apalagi sebagai sahabat presiden. Ia diperlakukan bak penjahat kelas kakap. Interogasi berjalan brutal.
Bukan fisik yang mereka hancurkan, tapi mental. Siang dan malam, para penyidik membentak, memaki, dan memaksa Hamka menandatangani pengakuan palsu. Mereka ingin Hamka mengaku bahwa dia mengadakan rapat gelap untuk membunuh Presiden Soekarno, sebuah tuduhan yang sangat keji. Hamka yang memegang ayam untuk disembelih saja gemetar, dituduh merencanakan pembunuhan sahabatnya sendiri. Kata-kata kasar dan hinaan terus dimuntahkan ke wajarnya. Tujuannya satu, membuat Hamka merasa hina, kecil, dan tak berharga. Tekanan itu begitu dahsyat. Fitnah yang dituduhkan padanya begitu kotor. Dituduh menjual negara ke Malaysia, dituduh korupsi, dituduh pembunuh. Hati manusia mana yang kuat? Di sebuah malam yang sunyi, di titik nadir pertahanannya, Hamka goyah. Matanya tertumpuk pada sebuah benda kecil di sudut sel, sebuah pisau silet. Bisikan setan mulai masuk. Rasa sakit hati dan malu karena difitnah begitu hebatnya, hingga terlintas pikiran pendek. Lebih baik aku mati bunuh diri daripada hidup menanggung malu di fitnah sekeji ini. Seorang Buya Hamka, penulis tasawuf modern, nyaris mengakhiri hidupnya sendiri. Ini membuktikan bahwa penjara bukan hanya mengurung badan, tapi bisa membunuh harapan. Namun, Allah tidak membiarkan hambanya tersesat dalam gelap. Di detik-detik krusial itu, nuraninya berteriak. Bayangan wajah anak istrinya dan ayat-ayat Tuhan yang selama ini ia dakwahkan bergemuruh di dadanya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Hamka melempar pisau silet itu jauh-jauh. Ia tersungkur ke lantai, ia bersujud. Tangisnya pecah, bukan tangis kesedihan, tapi tangis penyerahan diri. Malam itu, Hamka berdamai dengan takdirnya. Ia sadar raganya boleh dipenjara oleh manusia, tapi jiwanya hanya milik Allah. Sejak malam itu, ia berhenti mengeluh. Ia bangkit dengan kekuatan baru. Ketika hati sudah ikhlas, penjara yang sempit itu tiba-tiba terasa luas. Hamka mengubah sel tahanan menjadi khalwat, tempat menyepi untuk ibadah. Ia meminta kertas dan pena. Di balik jeruji besi itulah, jari-jarinya mulai menari. Ia tidak lagi memikirkan politik atau fitnah. Ia menenggelamkan dirinya ke dalam lautan makna Al-Quran. Hari demi hari, lembar demi lembar tafsir ia tulis. Siapa sangka, kejahatan politik yang berniat membungkamnya justru memberinya waktu luang yang luar biasa untuk menyelesaikan mahakaryanya. Tafsir Al-Azhar, karya monumental 30 juz yang kini dibaca jutaan orang, tidak lahir di perpustakaan Universitas Al-Azhar Kairo yang megah. Ia lahir di sel pengap penjara Sukabumi, ditulis oleh seorang tahanan yang tak bersalah. Hari-hari pertama di tahanan adalah neraka. Hamka bukan malaikat, dia manusia biasa yang punya hati dan perasaan. Interogasi tanpa henti, bentakan kasar, dan hinaan yang merendahkan martabatnya membuat jiwanya terguncang. Ia merasa dihinakan sehinanya manusia. Di titik terendah itu, di sudut sel yang lembab dan bau, matanya menangkap kilatan logam kecil di lantai, sebuah silet bekas yang kotor. Setan membisikkan keputusasaan. Rasa malu karena difitnah begitu menyiksa batinnya. Terlintas pikiran pendek untuk menggoreskan silet itu ke nadinya. Untuk apa hidup jika harga diri sudah diinjak-injak, lebih baik mati daripada menanggung malu. Seorang Buya Hamka, penulis buku tasawuf modern, nyaris kalah oleh bisikan itu. Ini membuktikan betapa dahsyatnya tekanan mental yang ia hadapi. Namun, saat tangan itu gemetar memegang silet, bayangan wajah lain muncul di benaknya. Wajah yang teduh, wajah yang penuh kasih, Siti Raham, istrinya. Hamka melempar silet itu jauh-jauh. Ia tersungkur dalam sujud, menangis memohon ampun. Ia sadar, jika ia menyerah, ia membiarkan fitnah itu menang. Ia harus bertahan demi Tuhannya dan demi wanitanya. Senyum yang menutupi luka. Siti Raham bukan sekadar istri. Di masa-masa kelam itu, ia menjelma menjadi perisai jiwa bagi Hamka. Setiap kali jam besuk tiba, Raham datang dengan senyum yang merekah. Ia membawa rantang makanan kesukaan Buya.
Ia bicara dengan nada lembut yang menenangkan badai di hati suaminya. Padahal, di luar tembok penjara, Siti Raham sedang berdarah-darah. Ekonomi keluarga hancur sejak Hamka ditahan. Tak ada pemasukan, rekening dibekukan. Tapi Raham tidak pernah mengeluh, tidak pernah menangis di depan suaminya. Diam-diam, ia menjual satu persatu perhiasannya. Kalung, gelang, cincin, semua ia jual demi membeli beras untuk anak-anak dan membawakan makanan layak untuk Hamka di penjara. Pernah suatu kali, Hamka melihat baju istrinya itu-itu saja. Wajahnya tampak lelah meski tertutup senyum. Hamka bertanya dengan cemas tentang nasib anak-anak di rumah. Dengan ketegaran luar biasa, Siti Raham menggenggam tangan suaminya dari balik jeruji dan berkata, "Angku, janganlah angku risaukan kami di rumah. Kami aman, makan kami cukup. Fokuslah angku beribadah dan menulis. Anggaplah penjara ini tempat angku berhalwat dengan Allah." Kebohongan suci Siti Raham inilah yang menyelamatkan kewarasan Hamka. Kalimat itu menjadi bahan bakar semangatnya. Berkat pengorbanan dan ketegaran sang istri, Hamka bangkit. Ia mengambil pena kembali dan mulai menggoreskan tinta emas di balik tembok derita. Minggu pagi, 21 Juni 1970. Langit Jakarta seolah turut berduka, mendung menggantung rendah. Kabar itu datang menyambar seperti petir di siang bolong. Soekarno wafat. Sang proklamator, sang putra fajar yang dulu suaranya menggelegar ke seluruh penjuru dunia, mengembuskan nafas terakhirnya dalam kesepian status tahanan rumah. Tak lama berselang, sebuah mobil berhenti di depan rumah Hamka. Seorang utusan keluarga Soekarno turun dengan wajah sembab. Ia membawa pesan yang berat, sebuah wasiat terakhir dari bibir Bung Karno yang sudah pucat. "Bila aku mati, aku ingin Hamka. Ya, Hamka yang mengimami sholat jenazahku." Pesan itu meledak di ruang tamu Hamka. Hening sejenak, lalu pecah oleh suara protes. Para sahabat, murid, dan keluarga yang ada di sana tidak terima. Mereka adalah saksi hidup bagaimana Hamka menderita. Mereka ingat betul wajah pucat Hamka saat keluar dari penjara, tubuhnya yang kurus, dan nama baiknya yang hancur lebur. Seseorang berteriak dengan suara bergetar menahan marah. "Buya, jangan pergi. Apa Buya lupa? Dia yang mempenjarakanmu tanpa salah. Dia yang memfitnahmu dengan keji. Biarkan orang lain saja yang mensolatkannya. Luka itu belum kering, Buya." Bagi mereka, permintaan ini tidak tahu diri. Setelah menyakiti, kini meminta doa. Di mana logikanya? Namun, lihatlah Hamka. Ia duduk tenang di kursinya. Wajahnya tidak merah padam, tidak ada guratan dendam. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam gelap kelopak matanya, yang ia lihat bukanlah Soekarno yang otoriter, bukan Soekarno yang menandatangani surat penahanannya. Yang ia lihat adalah Soekarno sahabat lamanya. Soekarno yang makan sate bersamanya di pinggir jalan. Soekarno yang berdiskusi tentang tafsir Al-Quran di istana. Soekarno yang mencintai Indonesia dengan cara yang meledak-ledak. Hamka menyadari satu hal, bahwa di balik baju kebesaran dan politik yang kejam, Soekarno hanyalah manusia biasa yang kini telah kembali kepada Tuhannya. Hamka membuka matanya, tatapannya teduh namun tegas, membungkam amarah orang-orang di sekitarnya. Dengan suara lembut yang menyejukkan, ia berkata, "Dendam itu milik orang yang tidak beriman. Apa gunanya kita menyimpan amarah pada orang yang sudah tiada? Persahabatanku dengan Soekarno jauh lebih tua dan lebih abadi daripada urusan politik." Hamka berdiri, merapikan pecinya, lalu memberikan perintah yang tak bisa dibantah. "Antarkan aku ke Wisma Yaso sekarang. Aku akan mengantarkan sahabatku menemui Robnya." Langkah berat di Wisma Yaso. Langkah kaki Hamka terdengar menggema di lantai marmer Wisma Yaso. Ruangan itu penuh sesak oleh pelayat.
Namun seketika senyap saat sosok ulama tua itu melintas. Semua mata tertuju padanya. Orang-orang menahan nafas. Mereka tahu sejarah kelam di antara keduanya. Mereka menanti apakah ada guratan kebencian di wajah Hamka. Namun yang mereka saksikan bukanlah seorang musuh yang datang untuk menari di atas kuburan lawannya. Yang datang adalah seorang sahabat yang kehilangan belahan jiwanya. Hamka berdiri tegak di depan jasad kaku yang kini tak lagi berdaya itu. Sosok yang dulu dikdaya, yang tanda tangannya mampu mempenjarakan tubuh Hamka, kini terbaring diam dalam kebisuan abadi. Hamka mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram. Allahu Akbar. Tangannya gemetar hebat, suaranya parau, tertahan di tenggorokan. Di detik itu, tembok penjara Sukabumi runtuh. Rasa sakit diinterogasi, rasa perih difitnah, rasa lapar dan sepi di balik jeruji besi, semuanya lebur, sirna tanpa berbekas. Satu persatu air matanya tumpah, jatuh membasahi sajadah dan kain kafan sahabatnya. Tangis Hamka pecah. Ia tidak menangis karena meratapi nasibnya yang pernah dipenjara. Ia tidak menangis karena sakit hati. Ia menangis karena rindu. Ia menangis mendoakan keselamatan jiwa sahabatnya di hadapan penguasa langit dan bumi. Dalam isaknya terselip doa tulus yang mengguncang arsy. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dia sahabatku. Hamka membuktikan bahwa cinta kasih sesama manusia jauh melampaui sekat-sekat politik yang fana. Hari itu, di hadapan jenazah Soekarno, Buya Hamka mengajarkan bangsa ini sebuah pelajaran termahal tentang kemanusiaan. Bahwa keberanian sejati bukanlah saat kita berani memukul balik orang yang menyakiti kita. Keberanian sejati adalah saat kita punya ribuan alasan untuk membenci, tapi kita memilih untuk memaafkan. Hamka melakukan pembalasan yang sempurna. Ia tidak membalas dengan caci maki, tidak dengan sumpah serapah. Ia membalas kejahatan dengan doa. Inilah warisan terbesar Buya Hamka, bukan hanya tumpukan buku tafsir, bukan hanya novel romantis, tapi sebuah teladan hati yang seluas samudra, bahwa memaafkan adalah balas dendam yang paling elegan. Hamka menang, bukan dengan mengalahkan musuhnya, tapi dengan mengalahkan egonya sendiri. Berikut adalah pengembangan narasi untuk bagian penutup. Naskah ini dirancang untuk klimaks emosional, merangkum seluruh perjalanan hidupnya dan meninggalkan kesan mendalam bagi penonton. Ujian terakhir di Senjakala 1981. Di ujung usianya, ketika rambutnya telah memutih sempurna dan fisiknya mulai rapuh, Hamka kembali diuji. Kali ini bukan oleh besi penjara, melainkan oleh empuknya kursi kekuasaan. Tahun 1981, sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, ia dihadapkan pada pilihan sulit. Mencabut fatwa demi menyenangkan penguasa, atau melepaskan jabatan demi mempertahankan akidah. Bagi Hamka, jawabannya sudah jelas. Ia tidak silau oleh pangkat. Dengan tenang namun tegas, ia memilih mundur. Kata-katanya saat itu menggetarkan hati. Lebih baik saya mundur daripada akidah umat tergadaikan. Jabatan ini hanya titipan, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah itu abadi. Ia meletakkan jabatannya dengan kepala tegak. Ia membuktikan bahwa ulama bukanlah stempel pemerintah. Ia pulang ke rumah, kembali menjadi manusia merdeka, bebas dari belenggu kepentingan duniawi. Tak lama setelah kemenangannya mempertahankan prinsip, takdir memanggilnya pulang Kamis, Jumat pagi 24 Juli 1981. Berita duka itu menyebar lebih cepat dari angin. Buya Hamka, sang pelita umat, telah wafat.
Jakarta banjir air mata, ribuan orang dari pejabat tinggi hingga tukang becak, dari kawan hingga lawan, tumpah ruah ke jalanan mengantarkan jenazahnya. Langit seolah runtuh, bangsa ini kehilangan salah satu putra terbaiknya. Sosok ayah yang selama ini menyejukkan dengan nasihat, kini diam membeku dalam keabadian. Kini Buya Hamka telah tiada, jasadnya telah menyatu dengan tanah kusir. Tapi coba lihatlah sekeliling kita, Hamka tidak benar-benar pergi. Namanya abadi tertulis di gerbang universitas. Tafsirnya masih dibaca di masjid-masjid kampung hingga kota metropolitan. Novel-novelnya masih membuat generasi masa kini meneteskan air mata. Pikirannya melampaui usianya. Ia mengajarkan kita satu hal yang mahal, bahwa kecerdasan tanpa hati hanyalah kesombongan, bahwa keberanian tanpa iman hanyalah kenekatan, dan bahwa mencintai tanah air Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari iman. Hamka adalah bukti bahwa seseorang bisa menjadi ulama yang soleh, seniman yang romantis, dan pejuang yang tak kenal takut dalam satu tarikan nafas. Ia adalah paku bumi Nusantara. Ia yang menjaga kewarasan bangsa ini di tengah guncangan zaman. Terima kasih Buya, atas setiap huruf yang kau tulis, atas setiap maaf yang kau beri, dan atas teladan hidup yang begitu indah. Tidurlah dengan tenang, perjuanganmu biar kami yang lanjutkan. Langkah berat di Wisma Yaso. Langkah kaki Hamka terdengar menggema di lantai marmer Wisma Yaso. Ruangan itu penuh sesak oleh pelayat, namun seketika senyap saat sosok ulama tua itu melintas. Semua mata tertuju padanya. Orang-orang menahan nafas, mereka tahu sejarah kelam di antara keduanya. Mereka menanti apakah ada guratan kebencian di wajah Hamka. Namun yang mereka saksikan bukanlah seorang musuh yang datang untuk menari di atas kuburan lawannya. Yang datang adalah seorang sahabat yang kehilangan belahan jiwa.